Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Peramalan Trend Projection dan Klasifikasi Euclidean Distance untuk Analisis Penyakit Berdasarkan Cuaca berbasis Internet of Things. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Gatot Subroto dari Teknik Informatika 2015. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yadar Abdullah dan Bapak Budi Arif Hitamah selaku dosen pembimbing, serta kepada Bapak Silver Ferdian Handi Permana dan Bapak Ade Saputra selaku dosen penguji yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi pada hari ini. Langsung saja saya akan membahas latar belakang dari penelitian saya. Perubahan iklim merupakan terjadinya perubahan besar terhadap cuaca yang berkepanjangan. Perubahan ini meliputi suhu, curah hujan, dan lain sebagainya. Perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan, baik secara langsung yang menyerang dari perubahan pola cuaca itu sendiri langsung kepada manusia, dan secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan, hewan, dan lain sebagainya. Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang mengalami cuaca ekstrim yang berdampak pada kekeringan. Dengan total ada 20 wilayah pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2019. Pada tahun 2019, Kota Bogor mengalami penyakit seperti DBD yang terdapat 47 warga yang mengalami penyakit ini dan bahkan sampai menyebabkan satu orang meninggal. Kemudian chikungunya yang menyebabkan 80 warga terkena penyakit ini. Semua ini disebabkan oleh unsur iklim dan musim hujan yang sering terjadi yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Penyakit terbesar sementara pada awal tahun 2020 di Kota Bogor, salah satunya adalah ISPA, sekitar 1983 yang terkena penyakit ini. Bencana ini juga diakibatkan oleh perubahan iklim yang ekstrim di 6 kecamatan yang menimbulkan musim kemarau yang berkepanjangan. Akibatnya, suhu panas serta kelembapan udara yang mempengaruhi pernapasan manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut, bahwa perubahan iklim dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu, saya ingin mencoba menerapkan media alat Internet of Things sebagai media dalam pengambilan data cuaca untuk diprediksi yang kemudian diklasifikasikan dengan data penyakit. Pengambilan data cuaca di wilayah Kota Bogor, lebih tepatnya di RW 4, Desa Gunung Bunder 2. Metode yang digunakan untuk memprediksi cuaca adalah trend projection yang dapat menghitung tren di masa lalu untuk diterapkan di masa yang akan mendatang. Kemudian metode untuk klasifikasinya adalah Euclidean distance yang dapat menghitung jarak atau selisih sebuah data. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana proses implementasi metode peramalan trend projection dan Euclidean distance dalam menganalisis penyakit berdasarkan cuaca berbasis Internet of Things. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sistem analisis penyakit berdasarkan cuaca menggunakan sistem berbasis website dan Internet of Things. Tempat pengambilan data cuaca di wilayah Bogor, Kecamatan Pamijahan, Desa Gunung Bunder 2, RW 04. Penyakit yang dianalisis hanya 3 penyakit, yaitu ISPA, DBD, dan chikungunya. Pengambilan data cuaca menggunakan media perangkat Internet of Things dengan menggunakan alat sensor untuk mengambil data suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Data penyakit pada penelitian ini menggunakan data dari jurnal penelitian terdahulu. Dan tujuan dari penelitian saya adalah untuk memprediksi cuaca menggunakan metode peramalan trend projection yang kemudian diklasifikasikan dengan data penyakit menggunakan metode Euclidean distance untuk memperkirakan penyakit berdasarkan cuaca. Ini adalah beberapa penelitian yang saya jadikan acuan untuk memulai penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 tahapan. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai referensi. Studi pustaka ini meliputi bagaimana cara melakukan prediksi cuaca dan kriteria apa saja yang kemungkinan berhubungan dengan penyakit.
Setelah melakukan studi pustaka, kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan cuaca, serta kriteria cuacanya. Data penyakit pada penelitian ini menggunakan data dari jurnal terdahulu. Ini merupakan proses kerja sistem akuisisi data pada alat Internet of Things untuk pengambilan data cuaca. Perangkat sensor mengambil data yang terdiri dari suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Data yang sudah diambil akan disimpan ke dalam cloud server melalui microcontroller yang nantinya akan ditampilkan ke dalam website. Setelah proses pengambilan data selesai, kemudian data tersebut akan digunakan sebagai data uji untuk dilakukan peramalan dengan mengandalkan peramalan pola tren yang diambil selama 3 hari untuk peramalan 3 hari ke depan. Metode yang digunakan untuk peramalan menggunakan metode trend projection. Tahap pertama adalah menginput data dari alat Internet of Things, kemudian menghitung nilai intercept dan slope untuk mengetahui pola garis kemiringan dari data tren tersebut. Setelah itu barulah dihitung menggunakan rumus peramalan, yaitu nilai intercept yang telah ditambah dengan nilai slope, kemudian dikalikan dengan banyaknya hari. Setelah itu, barulah masuk ke dalam tahap klasifikasi, menggunakan metode Euclidean distance untuk menghitung selisih antara data peramalan dengan data penyakit yang didapat dengan rumus sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Ini adalah komponen perangkat Internet of Things yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada Raspberry 3 Plus yang digunakan sebagai IoT gateway yang dapat menyimpan data secara lokal dari sensor ke cloud server. Kemudian yang kedua ada Arduino Uno R3 digunakan sebagai microcontroller yang dapat menyimpan data dari sensor. Yang ketiga ada Wemos D1 ESP 8266 digunakan sebagai microcontroller yang terhubung dengan berbagai sensor untuk mengirim data ke Raspberry Pi. Yang keempat ada sensor DHT11 digunakan untuk mendapatkan data suhu dan kelembapan udara. Dan yang terakhir ada sensor anemometer digunakan untuk mendapatkan data kecepatan angin. Ini adalah rangkaian sensor DHT11 dan sensor anemometer. Ini proses pengiriman data dari perangkat Internet of Things yang terdiri dari sensor, gateway, dan server. Setiap perangkat sensor terhubung dengan microcontroller. Kemudian perangkat sensor akan mengirimkan data ke gateway setiap 5 menit sekali melalui media komunikasi wireless atau Wi-Fi yang kemudian disimpan oleh gateway ke dalam RabbitMQ. Data pada RabbitMQ akan dibuatkan catatan log ke dalam database MySQL. Pada gateway terdapat aplikasi analisis penyakit berdasarkan cuaca yang dapat diakses secara lokal. Setiap 5 menit sekali, gateway akan mengirimkan data pada database MySQL ke cloud server melalui jaringan internet untuk disimpan oleh cloud server ke dalam database MySQL. Proses pengaksesan data terdiri dari Raspberry Pi ke cloud server dan cloud server ke website. Yang pertama Raspberry Pi ke cloud server. Fungsinya dari akses data ini agar dapat mempermudah pengambilan data untuk dikelola pada sistem website. Fungsi dari shortcode di atas bertujuan untuk pengambilan data yang sudah disimpan untuk dilakukan penyimpanan ke dalam cloud server. Kemudian yang kedua adalah proses akses cloud server ke website. Fungsinya adalah untuk pengambilan data dari setiap sensor yang telah disimpan pada cloud server untuk dipanggil ke website. Berikut adalah API setiap data dari data suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Kemudian demo program akan dilakukan pada video selanjutnya. Kemudian berikut adalah hasil lengkap pengujian akurasi. Dan berikut adalah hasil dari Euclidean distance. Dari penelitian yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
Tingkat akurasi yang dihasilkan beberapa ada yang tergolong kecil dan juga ada yang besar kesalahannya. Tetapi, apabila dilihat dengan pola grafiknya, menunjukkan pola tren yang signifikan, mengikuti pola data tren dari data originalnya. Dikarenakan metode trend projection ini, cara prediksinya dengan cara melihat pola data trennya. Kemudian yang kedua, Euclidean distance berhasil menampilkan 3 jenis data penyakit dengan mendapatkan nilai jarak yang terdekat hingga yang terjauh, sesuai dengan nilai yang didapat dari data uji. Penyakit yang diprediksi dengan jarak terdekat adalah penyakit ISPA. Ini beberapa saran pada penelitian ini. Pada penelitian selanjutnya, perlu meningkatkan tingkat keakuratan dengan hasil MSE dan MAP terendah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi masyarakat mengetahui informasi penyakit yang akan datang. Kemudian yang kedua, pada penelitian selanjutnya perlu adanya validasi dengan kondisi real untuk mengetahui tingkat keakuratan hasil prediksi yang dihitung sebelumnya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.